Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Yang dinyatakan asli itu adalah barang, benda yang berupa kertas. Tetapi yang dipersoalkan bukan benda itu, tetapi kepemilikan benda itu. Itu masalahnya. Jadi sah tidaknya kepemilikan itu ditentukan oleh prosedur memperolehnya, bukan sekedar barangnya tuh. Tentu ada laboratorium yang menguji authenticity dari sebuah barang yang harus ada pembandingnya. Tapi ini proses yang akan berlangsung panjang karena pengadilan harus memeriksa apakah barang itu adalah barang yang dimaksud oleh Roy Suryo CS atau barang yang benar-benar dimiliki oleh Pak Jokowi. Ini soal lain lagi kan. Jadi tetap kita mesti ajukan semacam pandangan bahwa benda yang dimaksud oleh Roy Suryo apakah yang dibawa oleh Pak Jokowi, barang yang dibawa oleh Pak Jokowi apakah itu barang milik dia, kan itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi sebut aja fisiknya itu bisa dinyatakan asli, sama seperti kalau saya mencuri barang lalu dianggap bahwa saya mencuri barang yang palsu, saya bilang ini barangnya asli, lalu dibuktikan bahwa barangnya memang asli, tapi itu bukan hak saya karena saya mencuri kan. Itu soalnya. Jadi demikian juga halnya dengan kondisi perdebatan publik hari ini. Tetapi saya tetap menganggap bahwa sebaiknya atau seharusnya itu pengadilan yang ikuti prosedur pengadilan, lalu pengadilan akan minta pembuktian, termasuk beban pembuktian pada siapa. Jadi sekali lagi kita anggap aja bahwa memang opini publik itu akan tumbuh terus. Apapun yang dinyatakan asli tetap orang menunggu keputusan pengadilan tuh, karena udah masuk di dalam wilayah yang bukan sekedar pidana, karena Pak Jokowi tentu menginginkan ada penghukuman pidana, tapi soal ini dari 2 tahun lalu. Kalau betul-betul dia asli 2 tahun lalu aja kan. Kenapa Pak Jokowi menunda-nunda benda itu sehingga terjadi keribuhan, kehebohan, dan Pak Jokowi tentu yang boleh disebut sebagai mensponsori kehebohan karena dia menahan sesuatu yang ditanyakan oleh warga negara pada kepala negara pada 2 tahun lalu, tapi baru mau dijawab sekarang ketika dia justru bukan lagi warga negara. Jadi itu yang orang curigai, dan kecurigaan publik itu ya setara dengan kecurigaan publik terhadap kebohongan lain Pak Jokowi, misalnya soal 11 triliun di kantongnya, soal SMK, itu kan satu paket kondisi psikologis publik yang akhirnya menganggap semua keterangan Pak Jokowi itu adalah kebohongan. Jadi kita mesti terima juga fakta itu karena beliau 10 tahun jadi presiden, dan itu artinya dia mengendalikan banyak hal melalui sistem operasi intelijen, operasi birokrasi, operasi politik. Nah semua itu yang kemudian sekarang mulai dibuka, dipersoalkan apakah betul ijazah itu yang asli dimiliki oleh Pak Jokowi. Kalau dia dimiliki, apakah prosedur pemilikannya itu juga legal atau palsu? Jadi bukan sekedar bendanya, tetapi prosedur pemilikannya itu saya kira yang harus diterangkan lagi. Menurut Anda, apakah pengumuman dari Barreskrim itu bisa menghentikan gugatan publik terhadap keaslian ijazah dari Joko Widodo, Bung Rocky? Ya sangat mungkin dianggap bahwa kalau perkara itu atau barang itu sudah dinyatakan asli, maka perkara tidak dilanjutkan. Tetap akan ada protes bahwa enggak, mungkin Roy Suryo CS juga merasa bahwa nggak apa-apa dia dipenjara karena menuduh membuat fitnah. Jadi apa pasal yang akan dituduhkan? Kan itu soalnya. Ini kan baru pemeriksaan barang yang memang sudah lama mungkin disembunyikan oleh Pak Jokowi, dibawa ke Barreskrim, laboratorium Barreskrim menentukan bahwa itu adalah asli. Ya, laboratorium menentukan itu asli, tetapi persidangan tidak mungkin menerima kesimpulan itu sebelum diperiksa prosedur hukum acaranya. Kan kita mesti lihat 2 hal yang berbeda. Benda yang asli itu bisa aja benda yang asli, tapi bukan benda itu yang dimaksudkan di dalam perdebatan tentang asli tidaknya
kepemilikan, sekali lagi kepemilikan dari barang itu tetap harus masuk ke pengadilan, dan ranah itu sudah mulai diproses. Ya kita tunggu sebetulnya bagaimana kesaksian pengadilan akhirnya harus memanggil sedemikian banyak orang untuk diperiksa kembali itu apakah prinsip-prinsip kejujuran itu ada pada saksi, apakah betul ini adalah delik yang di dalamnya ada unsur pidana atau sebetulnya ini adalah persaingan politik aja, kan itu yang mesti dilihat, bukan sekedar di dalam pengadilan tapi di dalam wacana publik. Karena Jokowi memang dari awal dicurigai perilaku buruknya yang suka berbohong, kan itu juga yang mesti diperhatikan. Jadi publik akhirnya menganggap bahwa bahkan barang yang asli bisa dia sebutin bohong, atau yang bohong itu justru yang dia bawa ke pengadilan. Nah, itu ke Barreskrim misalnya. Jadi sekali lagi ini masih akan berlanjut, belum selesai di situ tuh. Dan itu bagus buat negeri ini, bangsa ini, kalau betul-betul skrutinisasi forensik itu juga terkait dengan upaya untuk membersihkan nama Presiden Jokowi. Tetapi sekali lagi pembersihan nama itu tentu adalah keputusan pengadilan, dan itu yang harusnya dibahas secara secara akademis atau dibuka sebagai problem. Nah, satu fakta yang barusan diterangkan oleh kepolisian Barreskrim adalah bahwa benda itu asli. Oke, nanti orang bandingkan apakah itu forensik terakhir atau ada hak dari penggugat untuk membawa soal dalam tingkatan scientific analysis yang lebih tinggi, karena peralatan teknologi bertumbuh, mungkin ada laboratorium forensik yang lebih terandal. Jadi sekali lagi ini pengantar untuk memulai kasus ini dibuka di pengadilan. Nah, itu dia masalahnya. Kalau polisi itu berharap bahwa tadi itu jumpa pers mereka itu dan mengumumkan pemeriksaan terhadap ijazah Jokowi itu bisa membuat kita fokus membantu Presiden Prabowo yang tengah membangun. Saya kira saya sepakat dengan Anda bahwa ini ya nggak mungkin terjadi gitu ya. Ya, kalau mendengar keterangan Barreskrim bahwa satu pertimbangan supaya tidak ada lagi semacam perseteruan publik atau opini yang berkembang dan bisa liar, sehingga harus dikaitkan dengan kondisi politik bangsa, supaya udah hal-hal semacam itu kan tidak terlalu penting, lebih penting membantu Presiden menyelesaikan banyak soal. Itu dua hal yang berbeda, lain sebetulnya. Jadi terbaca juga bahwa pihak kepolisian membawa situasi ini atau mengambil kesimpulan itu dalam pertimbangan yang politis, yaitu supaya tidak mengganggu proyek-proyek Presiden. Yaitu soal, bukan itu intinya. Soal yang dipersoalkan adalah kejujuran Presiden Jokowi, dan itu nggak ada urusannya dengan keadaan politik kita. Keadaan politik bisa dibuat aman justru ketika tidak ada lagi kecurigaan terhadap persembunyian kejujuran dari Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi kita harus betul-betul tuntas untuk mengatakan bahwa ada opini publik yang tumbuh 10 tahun tentang kejujuran Jokowi, ada kenyataan atau fakta bahwa Jokowi menyembunyikan fakta yang mungkin memang benar, tetapi dalam 2 tahun motifnya apa? Kenapa tidak jujur dari 2 tahun lalu? Kenapa mesti menunggu orang di penjara atau potensi orang di penjara lagi? Kan itu juga pertanyaan psikopolitik, dan itu yang membuat kasus ini menjadi unik, bahwa Presiden sebagai kepala negara ditanya oleh warga negara menyimpan jawabannya selama 2 tahun, tunggu dia lengser supaya bisa datang sebagai individu. Kalau sebagai kepala negara kan nggak ada delik di situ kan. Tetapi sekali lagi tempus deliktinya dan lokus deliktinya adalah ketika dia ada di istana sebagai presiden lalu dipersoalkan oleh warga negara, dan sebagai kepala negara harusnya dia jawab real time pada waktu itu, tuh bukan menunda-nunda dengan mengakibatkan kegaduhan masyarakat selama 2 tahun. Tuh talk show, spekulasi, keributan, dan bahkan udah sampai pada perseteruan itu tumbuh terus selama 2 tahun, dan Presiden Jokowi seolah-olah membiarkan itu, menikmati itu, seolah-olah menikmati itu. Nah, itu yang mau kita terangkan pada publik, bahwa harus ada yang diusut lebih jauh. Motif apa yang menyebabkan Presiden Jokowi kendati dia punya ijazah yang asli tetapi menunggu orang terjebak dalam kasus pidana baru dia puas. Nah, itu juga buruk sebetulnya pada bangsa ini. Kita biarkan aja ini berkembang. Terima kasih pada Barreskrim, ada satu fakta yang sudah ditemukan tetapi belum selesai, karena prosedur untuk pemeriksaan
Dan kejujuran itu, keadilan itu ada di pengadilan. Jadi kita bisa pastikan ya, kendati polisi sudah menyatakan keaslian ijazah Jokowi, kasus ini masih akan terus berlanjut. Bahkan seandainya sekalipun Roy Suryo dan kawan-kawan nanti harus masuk penjara. Betul, persoalan masih akan berkembang karena tumpukan peristiwa politik akan menyinggung juga proses-proses yang sangat peka, yaitu pemaksulan atau keinginan pemaksulan wakil presiden. Tentu prosedurnya bisa melalui hukum, bisa juga melalui tekanan publik politik. Tetapi kita harus anggap bahwa kita mesti mematangkan diri menjadi dewasa untuk melihat persaingan politik sebetulnya adalah hal yang lumrah. Kalau soal hukum itu ada wilayah yang ingin kita lihat di dalamnya ada kejujuran hakim. Kita mau tahu seberapa jauh sebetulnya pengadilan ini berani untuk mengungkap sesuatu yang selama ini dipercaya publik akan dipalsukan, atau status para hakim ini dianggap masih dikendalikan oleh geng Solo misalnya. Kan itu juga kecurigaan. Jadi sebaiknya pembicaraan ini juga harus dibuka lagi supaya ada kesempatan kita untuk menilai apakah pengadilan itu pengadilan yang jujur, apakah keputusan Barreskrim itu difinalkan sekedar kasus ini difinalkan melalui uji Barreskrim, uji forensik, uji saintifik. Kan semua itu justru membuka kesempatan bagi sebut aja perdebatan argumentatif yang basisnya adalah keinginan untuk memelihara kesepakatan bahwa pemimpin tidak boleh berbohong. Kan itu dasarnya. Dan sekali lagi kebohongan itu bahkan sudah dinobatkan pada Presiden Jokowi sebagai king of inconsistency atau macam-macam, sehingga timbul kecurigaan yang makin lama makin mendasar bahwa Presiden Jokowi memang punya watak berbohong. Kan semua hal yang disimpan di memori publik itu yang kemudian seolah-olah tumpah menjadi satu isu, yaitu ijazahnya bohong, skripsinya bohong, macam-macam. Bahkan Gibran juga dituduh dengan hal yang sama. Jadi harus juga dibaca bagaimana publik itu mengadili di dalam pikiran sebelum tiba di pengadilan bahwa seorang pemimpin itu dari awal sudah berbohong. Kan begitu SMK akan dibuka lagi, IKN akan dibuka lagi tuh, pertumbuhan ekonomi yang janjikan 10% akan dibuka lagi. Bagaimana kalau misalnya soal-soal itu juga diminta untuk diforensik? Kan itu rumitnya di situ. Tapi kerumitan itu justru menunjukkan bahwa Indonesia sedang menuju pada pembenahan moral. Jadi kita mesti pastikan bahwa pembenahan moral ini yang ditunggu oleh publik. Dan di mana dia ditunggu? Ya dalam perdebatan talk show, oke. Di dalam uji laboratorium, oke. Di dalam persaingan politik, oke. Di dalam ruang pengadilan, oke. Jadi kita melihat ini kasus yang masih akan panjang. Saya kira dugaan saya dia masih panjang, belum berhenti sekedar dengan temuan di Barreskrim. Karena masalahnya di belakang masalah ini ada ketidakyakinan publik. Di belakang ketidakyakinan publik muncul kecurigaan untuk transaksi politik, macam-macam ada di situ. Jadi sekali lagi menyimpulkan bahwa ini belum final dan masih panjang proses. Salam makan. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.